NIM 1825098. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian riset, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Yang dimaksud dengan riset itu adalah proses pendidikan yang bersifat aktif, tekun, dan sistematis, yang tujuannya untuk menemukan, menafsirkan, dan mengkaji fakta. Untuk perumusan masalah penelitian adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Untuk tujuan dan manfaat penelitian adalah merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau ditunjukkan dalam sebuah penelitian. Untuk manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Untuk memulai suatu penelitian, seorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Menurut saya, ya, karena seorang peneliti haruslah menetapkan masalah penelitiannya dengan tepat dan benar. Karena jika menetapkan masalah penelitiannya dengan secara asal atau hanya dengan karangan, itu datanya tidak akan, jika diteliti maka datanya tidak akan valid atau tidak benar. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan apa yang disebut dengan masalah. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Itulah yang disebut dengan masalah. Baiklah, selanjutnya nomor 4. Sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian. Kemudian uraikan contoh satu masalah penelitian bidang manajemen di sekitar Anda. Sumber masalah penelitian dapat bersumber dari yang pertama, observasi. Masalah dalam penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Yang kedua, masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat dapat menjadi sumber masalah penelitian. Yang ketiga, deduksi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Untuk contoh penelitian bidang manajemen di sekitar saya adalah hubungan antara manajer dan para karyawannya. Masalahnya adalah jika karyawan melakukan suatu kesalahan di sebuah perusahaan, manajer menegur dengan cara yang salah. Nah, inilah suatu masalah yang terjadi di sekitar saya. Menurut saya seharusnya seorang manajer itu menegur karyawan yang salah dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar. Menurut saya ini bisa untuk diteliti masalah ini. Baiklah, itu nomor 4. Baiklah, selanjutnya nomor 5. Jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti. Untuk kriteria penelitian, yang pertama, apakah benar suatu masalah yang ditentukan tersebut belum pernah dicari jawabannya. Untuk pertama. Yang kedua, apakah masalah yang ditentukan itu benar-benar penting untuk dipecahkan
pada waktu penelitian dikerjakan. Yang ketiga, apakah masalah penelitian memenuhi 5W, yaitu what, where, why, when, dan how. Yang keempat, apakah masalah yang diteliti itu memiliki elevasi dengan gerak membangun. Yang kelima, apakah dana yang tersedia cukup memadai untuk mencari jawaban masalah yang ditentukan itu sehingga dapat menghasilkan sesuatu pengetahuan yang bulat. Itu untuk nomor 5. Selanjutnya nomor 6, apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Jelaskan alasan jawaban Anda. Hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, tetapi tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Dalam masalah atau tujuan penelitian tampak apakah penelitian menggunakan hipotesis atau tidak. Itu dalam suatu penelitian nanti tampak itu kita perlu menggunakan hipotesis atau tidak menggunakan hipotesis. Kemudian untuk nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, untuk hipotesis adalah kebenaran yang masih lemah, maka perlu diuji untuk menegaskan apakah hipotesis tadi dapat diterima atau harus diterima atau ditolak berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Baiklah, selanjutnya nomor 8, sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Sumber-sumber untuk membuat hipotesis, yang pertama, kebudayaan, di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk. Yang kedua, ilmu yang menghasilkan teori yang relevan. Yang ketiga, analogi. Dan yang keempat, reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. Baiklah, untuk selanjutnya nomor 9, dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda, pentingkah pengolahan data itu? Jelaskan. Menurut saya penting, karena pengolahan data meningkatkan efisiensi operasional. Pengolahan data perusahaan dapat menghasilkan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan penting, meningkatkan inovasi perusahaan dalam bisnis, dan membantu mengembalikan keputusan manajer. Baiklah, selanjutnya nomor 10. Setelah kita melakukan pengolahan data, maka kita sebagai peneliti diminta untuk melakukan interpretasi dari data yang diolah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan interpretasi data. Interpretasi data atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan. Di sini interpretasi itu kita membaca hasil ibaratnya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu berikan contoh interpretasi data dan contohnya. Secara umum, interpretasi merujuk pada tafsiran, arti penjelasan makna, pandangan atau pendapat teoritis tentang suatu objek yang berasal dari pola pemikiran mendalam yang dipengaruhi oleh latar belakang subjek yang melakukan proses interpretasi. Proses interpretasi juga dapat ditunjukkan pada jenis data statistik. Misalnya, data jumlah penduduk suatu pedesaan berdasarkan rata-rata penghasilan dan jenis kelamin warga desa. Data-data tersebut dapat melewati proses interpretasi untuk memperoleh informasi tentang pengaruh besarnya jumlah warga berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan dengan penghasilan rata-rata masyarakat. Dari contoh tersebut tampak jelas bahwa proses interpretasi sangat bergantung pada latar belakang dan sudut pandang orang yang menginterpretasikannya. Dengan demikian, interpretasi akan objek yang sama dapat menciptakan hasil yang berbeda pula, dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi interpretasi itu tergantung siapa yang meneliti dan
apa yang diinterpretasikan? Apakah jenis kelamin suatu warga pedesaan atau penghasilan? Menurut saya demikianlah jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.